Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Saya mau berbicara tentang bagaimana memahami kasih Tuhan. Tadi pagi saya berbicara dari Matius 22. Saya akan singgung Saudara, bagaimana kita bisa memahami kasih Tuhan kepada kita. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Katakan amin. Saudara, penderitaan, kelemahan, hantaman, bahkan mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak baik bisa kita terima. Tapi percayalah, semua itu tidak akan memisahkan kita dari kasih karunia-Nya Allah dalam seluruh kehidupan kita. Matius 22 ayat 36 sampai 37, Saudara. Matius 22 ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Ini adalah pertanyaan seorang daripada orang Farisi, orang yang sering di bait Allah, yang paham betul tentang hukum-hukum Allah. Dan ketika Yesus hadir di bait Allah, kemudian orang Farisi ini berkata begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Perhatikan Bapak Ibu, seorang ahli Taurat, seorang yang sering di bait Allah, yang bukan murid Yesus, berkata kepada Yesus, "Guru." Seorang yang bukan murid Yesus berkata, "Guru." Artinya dia mengakui bahwa Yesus seorang guru. Dia berkata, "Guru, manakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab dengan sederhana, "Kasihi Tuhan Allahmu dengan satu, segenap hati; dua, dengan segenap jiwa; dan dengan akal budi." Tiga hal ini sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Mengapa Yesus berkata dengan segenap hati? Karena saya mau katakan kepada kita, sering kali kita ikut Tuhan, sering kita ada di tempat ibadah bukan karena mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan sampai bilang, "Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati," itu karena Tuhan melihat ahli Taurat, mereka yang selalu ada di sinagog, mereka yang selalu ada di rumah Allah, di bait Allah, melakukan kejahatan yang sama dengan orang-orang lain lakukan. Makanya Tuhan ingin tunjukkan kepada salah seorang ini dan berkata, "Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Simpel sekali. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kejadian yang saya lihat di mana awalnya kita mengiring Yesus itu sungguh-sungguh. Betul apa betul? Awalnya kita berapi-api. Awalnya kita suka melayani. Awalnya kita benar-benar mengasihi. Awalnya kita berkorban. Awalnya kita memberi semuanya. Kita beri apa saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita sedang diproses oleh Tuhan untuk mendewasakan kita, kita menjadi kecewa dan kita kehilangan yang namanya kasih mula-mula. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada kita saat ini, "Kamu mau ikut aku, kamu mau mengasihi aku." Nggak bisa mengasihi tanpa hati. Amin. Nggak bisa, Saudara. Seorang suami nggak bisa bilang, "Aku mengasihi kamu," tapi dia pergi dengan perempuan lain. Itu tanpa hati. Itu semua bisa dilakukan. Bapak Ibu, saya waktu ke Medan 2 minggu lalu. Jadi karena Bapak ada di rumah sakit, jadi saya nggak dijemput. Saya naik kereta api. Di sebelah saya seorang ibu yang kebetulan ternyata dia orang Kristen. Waktu saya duduk dan dia melihat saya, dia memperhatikan saya, dia berkata, "Pasti ibu seorang hamba Tuhan." Saya bilang, "Iya Bu, terima kasih." Kemudian saya bertanya, "Ibu orang Kristen?" "Iya." Terus kami ngobrol panjang lebar. Kami ada setengah jam di dalam kereta api. Dan ketika saya bertanya kepada dia, "Ibu, ada satu hal," karena dari omongan dia saya banyak dengar sekali, dia nyumbang di A, B, C, D, banyak banget. Lantas saya ngomong gini, "Ibu mengasihi Tuhan?" Dia bilang, "Oh iya, kamu tahu nggak gereja yang A itu? Saya kasih 1 miliar cash."
Kemudian ada gereja lain juga yang itu, saya ngasih 600 juta. Saya kasih mobil kepada pendeta Anu, dan ini kepada pendeta si Anu. Wah, ibu orang yang hebat. Tapi pertanyaan saya, dia tidak bisa jawab. Ibu seorang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita bahwa pelayanan kita sekalipun bisa kita lakukan tanpa kasih dari hati. Pemberian kita pun bisa kita berikan tanpa kasih. Mengapa? Terbukti di tengah-tengah perjalanan bersama seorang ibu ini, saya mendengar kekecewaan. Mengapa dia berkata kecewa? Saya bertanya, kalau begitu ibu tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengapa? Karena setelah memberikan pemberian itu, dia tidak dihormati di gereja itu. Dia merasa tidak dipedulikan di gereja itu. Dia merasa disepelekan di gereja itu. Akhirnya dia pindah. Bapak Ibu, saya kaget. Saya nangis, saya bilang sama Tuhan. Tuhan, waktu saya sebelum turun saya bilang, Bu, kita sudah mau selesai, mau tiba. Saya dalam keadaan sedang susah. Suami saya sedang sakit. Tapi mari kita berdoa. Saya berdoa untuk dia. Dan tiba-tiba dia peluk saya. Dan dia menangis. Saudara, ada banyak orang Kristen memberi dengan tujuan supaya dia dihormati. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Kata jiwa di sini berbicara tentang pikiran, berbicara tentang kehendak, berbicara tentang keinginan, berbicara tentang sesuatu. Jiwa berbicara tentang kemauan, di mana apabila kita melakukan segala sesuatu murni untuk Tuhan, jiwa kita akan mendapatkan kepuasan. Bapak, Ibu, Saudara, saya lihat ada banyak orang-orang yang melayani Tuhan berprestasi, tapi akhirnya mereka mundur di tengah jalan dikarenakan kecewa. Di sini nggak ada orang Kristen yang kecewa, katakan amin. Amin. Saya mau berbicara tentang bagaimana seorang penyembah, seorang hamba Tuhan, seorang pengikut Allah di zaman dulu, di zaman pembuangan, di mana seorang anak-anak Tuhan berani tampil beda, mereka sungguh-sungguh radikal, dan mereka melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Meskipun mereka tahu kemungkinannya doa mereka tidak akan dijawab. Daniel 11 ayatnya yang ke-32, saudara. Saya suka sekali ayat ini. Mari kita baca sama-sama yang sudah dapat ayat ini. Ya, cepat mitra. Yuk, kita katakan sama-sama. 2, 3, iya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licik. Bagian B, 2, 3, iya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Begini, semua kejadian yang ada di dalam dunia ini, semua situasi di dalam dunia ini gak baik. Ada banyak hal yang akan terjadi, ada banyak kejahatan. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara bisa duduk bersama dengan saya dalam gereja ini, tapi belum tentu hati Bapak Ibu Saudara tertuju kepada Tuhan. Saudara bisa saja sedang merancangkan kejahatan. Saudara duduk di sini bisa saja sedang ingin melakukan satu yang gak baik. Tetapi Alkitab kita di Daniel pasal 11 ini, di ayat 32 bagian B begini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Perhatikan tadi Yesus ngomong apa? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan artinya kita bertindak sesuai dengan firman Allah. Kalau saudara boleh lihat dan perhatikan, saya mau ceritakan dengan gamblang perbuatan dan sikap hidup daripada Sadrak, Mesak, Abednego di zaman pembuangan di Babel. Mereka adalah
bangsa itu, mereka ikut diangkut di dalam satu pembuangan. Saudara boleh baca Daniel 3:17-18. Daniel pasal 3 ayat 17-18, saudara. Demikian firman Tuhan. Ini judulnya tentang perapian yang menyala-nyala. Saya ceritakan kepada saudara, mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api menyala karena mereka tidak mau menyembah dewa yang terbuat dari emas, yang adalah dewa daripada Babel. Demikian firman Tuhan. Mereka ngomong begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi, perhatikan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini adalah satu radikalisme dalam mengikut Tuhan, di mana mereka kenali Allah dan mereka mengasihi Tuhan. Katakan amin. Radikal, akar katanya berasal dari kata radix, yang artinya berakar. Jadi radikal itu bukan berarti suka demon, suka ngelakuin kejahatan, suka ngelakuin keributan. Kata radikal artinya radix, yang artinya itu imannya berakar dikarenakan pengenalan, dikarenakan eksperimen, dikarenakan kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita radikal percaya Yesus, tapi hidup kita harus sopan. Saudara, di tengah tekanan sulit seseorang bisa sopan santun. Betul? Di sini banyaklah, ya, teman-teman kita semua. Kita bisa lihat, ketika kita tertekan, di situ adalah kesempatan untuk mempertontonkan siapa kita sesungguhnya. Rasul Paulus berkata di dalam Kolose pasal 3, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, supaya apa saudara? Dan bersekutu dengan penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya begini, setiap proses yang Tuhan izinkan, ini bukan hajaran, tetapi didikan, supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan, dan setiap hari iman kita semakin bertumbuh. Amin. Bapak, ibu, saudara, mungkin di rumah tangga, anak kita mungkin mengalami hal yang kurang baik. Mungkin hidup kita pas-pasan. Mungkin kita sekarang ini ada yang sedang bergumul, yang tidak tahu apa yang harus dimakan. Pekerjaan tidak ada. Sekarang mungkin sedang sungguh-sungguh betul kepepet. Tapi dengar baik, ingat akan janji Allah. Sebab orangku yang benar hanya hidup oleh karena iman saja. Ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan daripada Sadrak, Mesak, Abednego di dalam pembuangan di Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Jauh banget sebelum Yesus. Tidak ada Yesus di sana. Yang mereka percaya hanya Allah Bapa. Yang mereka percaya hanya ceritanya Musa. Yang mereka baca, yang mereka lihat hanya kitab itu, di mana kitab itu menceritakan bahwa Allah Israel, Elohim Yahweh itu membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan sampai kepada tanah Kanaan. Dan ketika mereka semua hidup senang, hidup mereka diberkati, mereka kembali murka kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam satu pembuangan, yaitu di Babilonia. Bapak, ibu, saudara, kalau hari-hari terakhir ini saudara merasa lemah, mari kembali ingatkan kasih saudara kepada Tuhan di dalam kasih-Nya yang semula, di mana ketika pertama kali saudara bertemu dengan Yesus. Ada amin? Amen. Ada amin? Amen. Kapan kira-kira pertama ketemu Yesus? Kesaksian banyak orang. Setiap kali orang bertemu Yesus pertama kali,
itu pada saat mengalami hal yang gak enak. Jadi kalau menurut saya, penderitaan itu adalah rekayasanya Allah, supaya kita dipertemukan dengan Dia, dan kita bisa berkata bahwa Engkaulah Tuhan yang membawa aku keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan ahli Taurat ini adalah satu pertanyaan kita yang sering kali kita katakan. Jadi gini, tadi pagi saya ngomong kepada jemaat pertama begini, sering kali kita menolak Tuhan hadir di dalam rumah kita. Pengalaman saya sebagai hamba Tuhan tuh begini, waktu saudara susah ditolong sama Tuhan, dan kemudian saudara terus dibimbing, dibina, sampai saudara berdiri tegak. Tetapi ketika saudara sudah mengalami yang namanya kenikmatan, sudah mengalami dunia, seperti yang ditawarkan oleh Raja Babel ini kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk nyembah patung emas, meskipun terbuat dari emas, itu harusnya menjadi sesuatu tolok ukur bagi kita. Sekarang ini jangankan patung emas, saudara, yang bau-bau juga sekarang ini ya disembah. Sekarang ini gampang tinggalkan Tuhan. Betul apa betul? Hanya karena dapat calon suami yang anak orang kaya mungkin, pendidikannya tinggi, terus pekerjaannya udah bagus, gak perlu nanya Tuhan. Tapi begitu mengalami sesuatu, baru sadar bahwa ini bukan dari Tuhan. Banyak orang yang tadinya sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, tiba-tiba mereka bisa hilang kontrol. Mereka tiba-tiba bisa hilang dari hadapan Tuhan. Mereka bisa menjadi dingin, tidak pernah lagi ingat Tuhan. Mengapa? Yang pertama, dikarenakan kecewa. Yang kedua, harapannya tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Apa yang dia alami ternyata nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Perhatikan saya tadi ngomong apa. Saudara bisa melayani Tuhan tanpa kasih. Bisa melayani tanpa kasih? Bisa. Ayo cek pelayan-pelayan Tuhan. Kamu udah melayani Tuhan dengan kasih belum? Wahyu pasal 2 ayat 2-5. Perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 2 ayat 2-5. Ini adalah tentang gereja di Efesus. Tahu gereja Efesus? Gereja kaya. Gereja Efesus, gereja yang betul-betul miliarder semua jemaatnya, pengusaha, seorang saudagar semuanya. Perhatikan apa kata Tuhan kepada mereka. Begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun, engkau sudah doa 3-in-1, sudah doa keliling, sudah doa hari Selasa, sudah latihan, sudah FA, sudah kasih rumah untuk kumpul, untuk semua orang boleh bersekutu, sudah berdoa buat orang lain. Tengah malam dibangunkan pun mau kok berdoa untuk orang lain. Tetapi aku mencela engkau. Bayangin, apa kurangnya jemaat Efesus? Uangnya dikasih, tenaganya dikasih, semua secara moral mereka hidupnya betul-betul untuk Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hidup kita. Katakan amin. Dia bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang semula. Apa sih kasih semula itu? Apakah kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah api pertama yang memercik ketika engkau pertama kali kenal Yesus. Bukan beragama Kristen. Saudara, secara moral mereka melayani Tuhan, tetapi apa? Sekarang bertobatlah. Bapak, Ibu, Saudara, bertobatlah. Ketika kami mengalami aniaya, ketika
kasih, waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menghadapi api, dan bukan hanya menghadapi, mereka betul-betul mulai masuk ke dalam itu. Saya percaya hati mereka juga takut. Tetapi sebagai orang percaya yang imannya berakar, mereka mengenal Tuhan dengan baik, mempercayai Tuhan dengan baik. Mereka yakin betul bahwa Tuhan sekalipun gak menolong, bukan berarti jahat. Amin Bapak Ibu. Kalau doa saudara belum dijawab, jangan pernah kecewa. Kalau doamu belum dijawab, percayalah ada waktu Tuhan, ada kairos. Saudara tahu arti kairos? Kairos adalah waktunya Tuhan terhadap kita. Itu adalah waktu yang tepat. Itulah sebabnya semua orang berkata waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, jangan pernah takut lagi. Tapi mari kita sama-sama mulai menyadari seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mengapa kasih mula-mula bisa hilang? Yang pertama tadi karena kecewa. Yang kedua karena ingin terlalu dihargai, menuntut terlalu banyak, maka kasih mula-mula akan hilang. Kalaupun saudara melayani, kalaupun saudara memberi, itu semua saudara lakukan karena kebiasaan, bukan lagi atas dasar cinta, bukan lagi atas dasar rasa hormat kepada Tuhan. Saudara akan merasa nyaman meskipun saudara sering terlambat datang, karena saudara berpikir bahwa Tuhan layak menunggu saudara, bukan saudara yang layak tunggu Tuhan. Banyak orang seperti itu saudara. Kenapa saudara mulai anggap remeh? Karena kasihnya Tuhan, kasih saudara kepada Tuhan sudah mulai hilang. Kaki Dian itu sudah mulai angkat kaki. Ada banyak orang percaya. Saya mau saksikan beberapa hamba Tuhan. Saudara, tadi waktu susah, waktu mulai merintis gereja, kasihnya kepada Tuhan luar biasa. Luar biasa. Penginjilan sampai ke suku-suku terasing. Tetapi ketika ada tawaran dunia, saudara, sekarang tawaran dunia yang paling marak adalah, paling gampang adalah, saudara punya modal 30 juta. Saudara ikut tanam saham dalam satu saham asing saudara. Saudara ongkang-ongkang kaki, saudara bisa dapat 6 juta setiap bulan. 7%, 8%, 10%. Bahkan berapa persen semua bisa saudara dapatkan. Dan ketika pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan mulai menanamkan uangnya ke sana, mereka tidak lagi pergi penginjilan. Yang ada mereka pergi jalan-jalan. Terus pakai bahasa rohani, quality time bersama istri. Ke Bali, ke Balige, ke Porsea, ke Tarutung, ke Parapat. Terus ketemu orang, pura-pura layani, langsung posting bilang begini, misi tetap jalan walaupun kita jalan-jalan. Saudara, kita berusaha nipu hati nurani kita. Kita berusaha nipu Tuhan. Kalau nggak melayani ya nggak apa-apa. Dengar baik, kalau waktunya kamu jalan-jalan bersenang-senang, silakan nikmati. Nggak usah nipu Tuhan. Sebab Tuhan ada di atas, kita ada di bumi. Tuhan lihat semua kita. Saya melihat hamba-hamba Tuhan sudah banyak sekarang tanam saham, tidak tanam lagi untuk penginjilan. Sudah capek makan ikan asin, sudah stres saudara. Saudara dengar baik, berkat itu cuma bonus, tapi perkenanan Tuhan itu sesuatu yang terakhir saudara. Malayaki pasal 1 ayat 2. Nah, mengapa kadang-kadang kita selalu menyalahkan Tuhan? Nggak siap, katakan amin. Saya mau bertanya di antara Bapak Ibu Saudara, ada banyak kan kita semua ini nggak siap jadi anak Tuhan, betul? Contohnya gini, yang simpel aja. Ibu-ibu itu banyak yang berteman sama saya di Facebook. Tapi begitu dia di luar itu pecicilan, takut ibu gembala lihat, tugasku bukan itu. Itu diam-diam saya diblokir. Waktu saya tiba-tiba ingat, oh iya orang ini kok nggak pernah muncul. Saya pikir mati kena COVID. Nggak tahu saya diblokir saudara. Nah, kenapa? Karena ternyata setelah saya selidiki melalui Facebook lain, saya selidiki itu kalau di luar kerjanya TikTok aja. Kerjanya TikTok. Terus kemudian apa saudara? TikTok boleh, saya juga TikTokan. Artinya gini, takut diketahui bapak dan ibu gembalanya. Padahal Tuhan Maha tahu. Ngapain takut sama saya? Saya malah senang kalau lihat kamu nari-nari. Put,
ke kiri Jo. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri manis kanan. Sekarang kanan deh. Nona manis orang Batak. Manortor, 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 manortor manis. Kan bagus tuh menghibur. Tapi enggak, karena ada sesuatu yang disembunyikan, bukan sekedar putar ke kiri, putar ke kanan. Ibu Gembala nggak boleh tahu. Sekarang goyang, nona manis, marilah bergoyang, 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 bergoyang manis. Sekarang lompat Jo, lompat, lompat. Ibu Gembala bisa lompat karena gendut, saudara. Saudara, bersuka cita nggak dilarang Tuhan. Bersuka cita itu memang kita punya. Kita harus bersuka cita, katakan amin. Tapi jangan jadikan media sosialmu melakukan kejahatan. Jadikan untuk terang Tuhan. Beritakan Injil dengan gaya hidupmu, pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan. Sebab ada yang bilang begini di TikTok, kalau lagi kerja harus dipamerkan supaya nggak dipikir orang kamu lagi malas. Bapak Ibu, persoalannya dimulai dari sini. Maleakhi pasal 1 ayat 2. Firman Tuhan berkata begini, aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Bayangin ini, orang Israel bayangin. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Mereka ngomong, bagaimana caramu mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Dengar, yang sering kali komplain itu adalah orang berdosa. Tuhan bilang mengasihi, tapi dia bilang nggak mungkin, caranya bagaimana? Kenapa aku ngalami ini? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Yang disalahkan Tuhan tidak pernah melihat kepada dirinya. Demikian istrinya Ayub. Waktu Ayub ngalami sakit parah, hartanya habis, anak-anaknya 10 orang mati. Dan ketika Ayub masih nyembah Tuhan, istrinya ngamuk. Dia ngomong apa? Hei, masih kau sembah Tuhanmu yang gila ini. Bahasa aslinya gitu. Masih kau sembah Tuhanmu yang gila. Itu bahasa aslinya. Bayangin perempuan yang mulutnya sampai seperti itu. Tapi Tuhan tidak bunuh dia. Karena siapa? Ayub. Bapak-bapak, ada bapak-bapak di sini. Pak, kalau engkau kudus, anakmu tidak akan binasa meskipun jatuh dalam dosa. Amin. Ayub tahu Ayub siapa? Alkitab menyaksikan, Tuhan menyaksikan dia orang saleh. Waktu istrinya ngomong gini, masih kau sembah Tuhanmu yang gila itu? Bayangin, waktu saya baca bahasa aslinya, perkataan itu keluar dari amarah yang kecewa. Artinya gini, kalau memang Tuhan itu Allah, masa Tuhan biarkan kamu kudisan? Anak kita mati semua, harta habis ludes semua. Dia tidak tahu rencana Allah. Sebenarnya Tuhan sedang mempertontonkan kepada dunia, Tuhan sedang mempertontonkan kepada iblis bagaimana hebatnya Allah bertindak. Tetapi istrinya tidak pernah punya pengenalan akan Tuhan. Dia cuma rajin ke gereja hari Minggu, seperti jemaat di tempat ini. Men, yang senyum pun ada yang terlambat. Walah, kok terlambat sih? Ini minta bagus sekali. Hana mau ibadah apa? Bagus sekali baru sama tahu. Mau bilang, api-apian nih hamil air. Baru bilang, baga musik. Ambil lagu-lagu Fev. Ambil godaku. Nah, pas lagi lagu-lagu lambat, apa menetes ilu apa air mataku apa itu di dana heragu. Mana? Ku ingat suamiku berjudi. Atau gini, nu itu dadaku mati Fevu bawiku. Waktu nyanyi, sekalipun kau
tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Ya iya saya nama TV babiku ono dia 20 ngaruh aku dah saya sekali temai doa kau saya kita pikir dia kepenuhan. Kita pulang ditanya, ibu ada pesan Tuhan? Nggak ada. Apa dong nangis-nangis? Balik ibu, ku ingat babi. Di Tarutung waktu saya mahasiswa KKR pada hari Paskah, di dekat saya seorang mama orang Batak. Tahulah kalau orang Batak, orangnya sangat luar biasa seperti saya. Amin. Tiba-tiba waktu kami nyanyi salibnya, sambil naik ke atas kuburan Tarutung itu lampunya bagus-bagus. Kami keluar dari gereja itu, dari gereja HKBP Onan yang paling besar. Dia di dekat saya dan selalu pegang saya. Dia nangis. Saya pikir ibu ini luar biasa, kenapa? Saya tanya Namboru, kenapa nangis terus? Ku ingat kau lah jadi menantuku. Gak ada. Bapak ibu saudara dengar baik, sampai detik ini saya selalu mengingat banyak orang nangis pun gak tahu nadanya. Yang gak tahu nada tepuk tangan untuk Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan. Nah, dikatakan aku mengasihi engkau, tapi persoalannya di sini, kapan Tuhan mengasihi? Nah, saya mau nanya sekarang. Kita pulang jam 2, kita nanti makan sama-sama, bayar masing-masing. Kapan Tuhan ngomong kepadamu bahwa Dia mengasihimu? Ayo masing-masing mikir, jangan pura-pura lihat saya terus pura-pura gini. Tapi nggak ada yang dipikirkan kayak si Wati. Nggak ada itu yang dipikirkan. Dipikirkannya rambutnya salah gunting. Ayo, apa coba? Coba mari. Dan kedua, apa sih alasan Tuhan Dia bisa mengatakan aku mengasihimu Juli? Sini ada namanya Juliana juga, bukan hanya saya. Juliani, aku Juliana. Ada nanti. Dengar. Apa sih alasan Tuhan mengatakan itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu 100.000, 200.000, 300.000, 400, 500. Gak ada yang tahu, tutup lelangnya. Saya tahu. Cuma kasih. Gak ada yang lain. Kasihnya lah yang mengatakan aku mengasihimu. Kasihnya lah yang mengatakan aku cinta kepadamu sampai detik ini. Tuhan tidak pernah berhenti mencintai siapapun, meskipun dia udah jatuh dalam dosa. Tuhan tetap berharap, Tuhan tetap menginginkan. Makanya Tuhan berkata di pintu hatimu, Wahyu 3:20, aku berdiri di pintu rumahmu dan mengetok, dan barang siapa yang mendengar dan bukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Kasihnya itulah yang Tuhan bawa kepada saya dan saudara. Kalau sampai detik ini Tuhan katakan I love you so much, tidak ada alasan lain. Kalau sampai ada alasan lain, saya nggak masuk hitungan. Saya beli kuburan pun nggak sanggup. Tapi dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saudara punya uang, saudara punya segalanya. Dengar baik, tetap kasih Tuhan. Sama saya dan saudara, sama-sama luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita lihat ketika Daud yang terakhir ini. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, Tuhan tegur. Kemudian setelah itu dia dirundung malam. Dan dia mengalami banyak hal. Saudara percaya, satu-satunya raja yang mengalami perlawanan dari anak kandungnya sendiri, itu cuma Daud. Satu-satunya. Saul begitu jahatnya, tidak mengalami perlawanan dari anaknya. Tetapi Daud yang orang intim dengan Tuhan, yang punya ribuan mazmur, yang punya nyanyian selangit, yang berkata hanya di dekat Allah saja aku tenang. Tetapi dia mengalami berbagai-bagai cobaan. Mari kita lihat Mazmur pasal 77 ayat 8-12. Demikian firman Tuhan. Daud ngomong gini di dalam ratapannya.
Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak mau bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu yang katanya berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh belas kasihan, atau ditutupnya ke rahmatnya karena murkanya, karena amarahnya? Maka kataku, inilah yang menikam aku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi telah berubah. Perhatikan, ketika kita ada dalam masalah, kita selalu menganggap Tuhan berbuat jahat. Dia berkata bahwa tangan Tuhan sudah berubah menikam. Tetapi kembali ketika dia ada di rumah Tuhan, dia serah, dia tarik nafas, dia solitude and silence. Dia berbicara kembali dengan Tuhan, mengubah keputusannya, dan dia datang di hadap Tuhan. Dan satu kata yang dia ingat, yaitu aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan saja. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purba kala. Bapak, Ibu, Saudara, mari ingat kebaikan Tuhan. Ketika engkau dari miskin jadi kaya, ketika engkau dari susah sekarang hidup senang, ketika belum punya apa-apa masih jadi preman, diangkat sama Tuhan, diambil jadi anaknya. Dan kalau sekali-kali Tuhan izinkan ada persoalan, ada masalah hidup di dalam rumah, di dalam kantor, perusahaan, di dalam dirimu, penyakit yang kadang-kala membuat kamu sudah putus asa dan berkata, inikah upahku sebagai pengikut Tuhan? Seperti saya, Tuhan, ingatlah bahwa aku ini hamba-Mu. Bapak Ibu, jangan lupa, ingatlah perbuatan Allah, sebab berkatnya selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari. Dan ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara.